Baik, teman-teman mahasiswa baru, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang mengenal diri dan keindahannya. Jadi sebenarnya kebutuhan manusia paling mendasar itu apa? Diterima, dihargai, dan dicintai. Itu yang membuat hidup kita itu utuh dan bahagia. Jadi mari kita melihat sebenarnya dalam diriku, apakah kebutuhan ini terpenuhi ya? Nah, dari sinyal-sinyal yang kita terima dari orang sekeliling kita itu seperti apa? Nah, seorang bayi yang lahir dan ketika dia lahir dia disambut oleh keluarganya dengan gembira, dengan senyuman, sukacita. Ketika mungkin dia lapar, dia menangis, ada perhatian penuh dari kedua orang tuanya, dari mamanya. Dia digendong, dipeluk, itu sebenarnya adalah sinyal penerimaan dan kasih. Dan ketika dia lebih besar, mungkin dia menerima kata-kata sayang. Papa sangat sayang sama kamu, I love you, ya. Kemudian pujian, mama bangga kamu sudah berusaha keras. Papa percaya kamu bisa mengerjakan proyek ini, ya. Itu hal-hal yang meneguhkan. Dan ketika kita merasa didengar, ya, oleh keluarga, oleh orang tua, mereka mau ada waktu untuk kita diterima dan dianggap penting oleh keluarga maupun teman. Itulah sinyal penerimaan, kasih, dan penghargaan. Tapi mungkin teman-teman sebaliknya ada di antara kita mungkin merasa bahwa sinyalnya yang ada adalah penolakan. Karena apa? Aku merasa aku lahir nggak diharapkan orang tuaku. Aku merasa papa lebih bangga sama kakakku, ya. Ada pembedaan di tengah keluarganya. Mungkin dia merasa papa mama terlalu sibuk, mereka nggak ada waktu dan nggak mau mengerti, apalagi mendengarkan aku. Bahkan ada yang mengalami ada label tertentu ya, kamu ini memang males, kamu memang nggak bisa apa-apa gitu. Itu hal-hal yang melekat di dalam diri. Kemudian tuntutan ya, tuntutan bahwa kamu harus begini, kamu harus begini. Dan tidak disertai dengan peneguhan itu menjadi sesuatu yang membuat diri kita merasa tidak terpenuhi, ya. Kemudian juga perundungan, ya, bully yang kita terima dari teman-teman seringkali ya, banyak sekali kita mengalami hal-hal seperti ini. Lah, sinyal-sinyal negatif ini sebenarnya apa yang menjadi akibatnya, ya? Ada beberapa hal yang seringkali mungkin kita tidak sadari, yaitu apa? Kita bisa sering judge, menghakimi diri kita dan punya keyakinan yang salah tentang diri kita. Contohnya apa? Aku tidak menarik, aku ini bodoh, aku nggak bisa, aku bakalan selalu gagal. Ya, jadi kita tidak bisa mempercayai sisi baik kita, bahkan potensi kita. Dan itu bahaya sekali ya, itu semua nanti akan sia-sia. Jadi semua anugerah yang Tuhan berikan di dalam diri kita karena tertutupi dengan keyakinan kita yang salah tentang diri kita. Kemudian apa? Pikiran yang salah. Oh, aku merasa bisa diterima, baru bisa diterima kalau aku berprestasi. Aku berarti akan lebih dihargai temanku kalau aku memakai barang-barang branded. Bahkan yang lebih lagi, kita bisa merasa aku baru layak, aku baru bisa datang ke Tuhan kalau aku hidupku sudah baik. Ketika kita merasa kita masih berantakan, kita takut, kita tidak mau, kita merasa Tuhan tidak akan terima kita. Itu pikiran-pikiran yang salah. Merasa bahwa aku nggak bakalan sukses karena aku nggak bisa apa-apa. Ya, seperti itu. Menuntut diri berlebihan, kita menjadi orang yang perfeksionis. Seperti drama tadi ya. Jadi kita terus menuntut seolah-olah kita punya standar-standar dan kita tidak pernah merasa cukup. Mungkin ini karena kita terbiasa diri dituntut ya oleh mungkin orang tua atau lingkungan kita. Kita juga jadi bisa cenderung membanding-bandingkan ya. Di dalam dunia marak sekali dengan medsos, bahkan setiap detik kita bisa melihat apa yang dilakukan teman kita, apa yang dikenakan, apa yang dia beli, dan itu semakin membuat kita membandingkan diri. Betul ya, semakin kita membandingkan diri, kita akan merasa semakin buruk, semakin kurang. Ya. Lalu apa? Bisa jadi kita jadi pemburu cinta, bucin ya, pemburu like, pemburu penerimaan atau penghargaan. Dan biasanya kita mudah terjebak dalam relasi yang nggak sehat, ya, narsis. Kita jadi posesif ya.
kita kadang punya ambisi yang begitu besar untuk meraih posisi atau jabatan tertentu hanya demi untuk penerimaan dan penghargaan. Dan kita bisa bayangkan seperti apa kehidupan seperti ini ya, pasti nggak happy. Kadang ada satu saat kita akan capek ya, bahkan kita frustrasi karena kita semuanya itu serba nggak nyaman dan melelahkan ya. Lalu bagaimana kalau mungkin di antara kita mengalami hal-hal seperti ini? Nah, berita gembiranya, it is not the end ya. Masih ada harapan, kita bisa memulihkan diri kita menjadi diri yang lebih oke dengan mengubah cara pandang kita tentang diri. Caranya ada 3, yaitu apa? Aware, accept, dan explore. Nah, seperti apa ini ya? Mari kita coba lihat satu-satu. Nah, betapa bahayanya jika kamu hanya mempercayai siapa dirimu hanya dari kata orang atau kata dunia. Betul nggak? Coba bayangkan, kalau hari ini pacarmu bilang, aduh kamu cantik, kamu luar biasa. Besok beberapa hari dia bisa mengata-ngatai kita ya. Betapa labilnya perkataan orang. Tapi seringkali itu sudah menjadi identitas kita. Bahkan kita percaya diri kita dari kata mereka dan terus kemudian menjadi diri kita sendiri, kata kita sendiri. Dan beberapa orang mulai terjebak ya, seperti di dalam sangkar jati dirinya itu dari kata orang atau apa yang dia percayai tentang dirinya, dan yang itu salah. Jadi bagaimana? Siapa yang harus kita dengar ya? Nah, tentunya kita perlu mendengar dari pribadi yang menciptakan kita. Apa yang dia katakan tentang diri kita? Kita perlu aware bahwa apa yang Tuhan ingin katakan adalah kamu diciptakan sungguh unik. Anda menyadari teman-teman bahwa sebelum dari awal dunia ini diciptakan sampai dunia ini berakhir, kita itu diciptakan diri kita ini cuma satu, nggak ada yang sama persis dengan kita, nggak ada duplikasinya. Kita ini benar-benar unik ya, masterpiece. Jadi apakah kita menyadari dan kita berbangga dengan keunikan itu ya? Atau yang lebih memprihatinkan bahwa kita hanya menyesali diri, kenapa kok aku seperti ini dan selalu ingin menjadi seperti orang lain. Padahal Tuhan menciptakan kita begitu unik, istimewa ya. Nah, yang kedua adalah Tuhan ingin katakan kamu sungguh berharga dan amat dikasihinya. Dan Tuhan mengasihi kita itu tanpa syarat, tanpa standar apapun. Dia menerima kita apa adanya. Bahkan ketika mungkin di antara kita merasa bahwa aduh aku sudah buruk ya, aku sudah berbuat kesalahan, hidupku ini sudah hancur. Saudara, Tuhan tetap menerima kita. Seberapapun itu, Tuhan tetap menanti kita ya, karena kita adalah putra-putri kesayangannya. Dia rela mati untuk kita karena kasihnya sungguh dan kesetiaannya sungguh sampai akhir hidup kita. Apapun ya kondisi kita, dia menerima kita, dia mengasihi. Dan yang ketiga adalah kamu diciptakan dengan tujuan yang istimewa. Jadi jika di antara kita berpikir hidupku kok kosong ya, apa sih gunanya aku hidup, nggak ada gunanya, itu salah ya. Tuhan buat kita masing-masing merencanakan yang indah. Tuhan sudah memberikan seperangkat anugerah buat kita untuk nantinya kita bisa berkarya untuk sesama dan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita benar-benar mau hidup di dalam semuanya ini, menemukan akhirnya panggilan Tuhan, wow, itu hidup yang colorful dan powerful sekali ya. Nah, itu sebenarnya keindahan-keindahan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Apakah kita aware? Nah, kalau kita sudah aware dengan semuanya itu, maka kita sudah bisa mulai accept, menerima. Sudah selayaknya ya, kita belajar untuk mengasihi, menyayangi diri kita sendiri. Karena itu awal untuk kita juga bisa menerima kasih dari orang lain. Untuk kita juga memberi kasih yang sehat buat orang lain. Dan kalau kita sudah bisa menerima, menyayangi diri kita bisa belajar jadi orang yang otentik, menjadi diri apa adanya.
mengakui aku punya kekuatan, tapi ya it's okay, kadang aku punya kelemahan, dan kadang-kadang dilihat orang lain ya bagaimana, ya nggak apa-apa. Kita nggak harus tampil selalu baik, itu melelahkan dan itu nggak mungkin ya, karena kita nggak ada orang yang sempurna. Tapi di satu sisi kita tuh perlu belajar dari orang lain, menjadi diri yang lebih baik ya, dari belajar dari orang sekeliling kita. Tapi ingat, jangan meniru atau bahkan ingin menjadi persis seperti mereka. Bahkan jangan lagi menginginkan kehidupan orang lain. Kenapa? Kita tidak tahu persis sebenarnya kehidupan dia seperti apa. Yang kita lihat kadang-kadang di medsos itu semuanya baik, bagus ya, menyenangkan. Tapi belum tentu seperti itu. Syukuri dengan apa adanya kamu, itu yang terbaik. Nah, kalau sudah demikian, kita bisa aware siapa diri kita bisa accept. Nah, kita mulai energi kita bisa kita fokuskan untuk kita bisa explore. Yaitu apa? Gali, kenali potensi apa yang Tuhan taruhkan dalam dirimu. Kita berani mencoba, kita mencari kesempatan, bahkan kita menyambut kesempatan. Jadi kalau dulu saya orang yang juga banyak terkungkung dengan apa yang saya percaya tentang diri saya. Aku nggak bisa, aku ini orangnya begini, rasanya nggak mungkin aku melakukan itu. Tapi ketika saya menyadari diri saya, mulai belajar menerima, dan saya membuka diri untuk saya mencoba dan mencoba, ternyata saya sendiri takjub dan heran. Ternyata potensi saya Tuhan kasih begitu besar ya. Yang saya merasa cuma segini, ternyata ketika saya latih, saya coba, ternyata bisa jauh lebih besar dari apa yang saya pikirkan semula. Dan saya bersyukur Tuhan bisa memakai saya dengan lebih indah ya. Dan saya percaya itu juga terjadi pada Anda. Cari tahu keunikan pribadimu masing-masing seperti apa. Mungkin Anda bukan orang yang punya prestasi tinggi ya, tetapi mungkin Anda punya kemampuan berelasi yang baik. Mungkin Anda bukan tipe pemikir konsep yang hebat, tapi mungkin Anda punya hati yang lebih peka untuk orang lain, lebih telaten untuk mendengarkan orang lain. Itu keunikan Anda, itu perlu Anda syukuri. Mungkin Anda pendiam, tapi Anda punya kreativitas yang luar biasa. Ya, sadari juga keterbatasan dan kerentananmu. Kita masing-masing pasti punya, ya. Mungkin dari masa lalu, pengalaman-pengalaman tertentu, kita punya kelemahan, kerentanan. Kita orang yang mungkin emosian, terlalu takut gagal karena ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang nggak menyenangkan. Nah, ini perlu nanti kita proses. Nanti di sesi-sesi dari WGG ini berikutnya juga akan kita bahas. Mungkin Anda pengen ngobrol lebih jauh ke konseling, PKPP, Pusat Konseling dan Pengembangan Pribadi juga silahkan ya. Kita akan terus berproses. Sabar dan lembutlah kepada dirimu. Apalagi ketika kamu berbuat salah, kamu gagal. Jangan judge dirimu, jangan kritik dirimu terlalu keras. Tapi belajarlah self-talk positif. Ya, aku salah, aku gagal. Tapi bukan berarti ini stop. Mungkin enak awal untuk aku bisa mencoba lagi dan aku bisa menjadi diri yang lebih baik. Tidak apa-apa gitu ya. Self-talk yang positif pada diri kita. Dan kemudian dengar dan terima masukan dari orang-orang terdekatmu. Ya, ini penting sekali kalau kamu punya sahabat, punya guru, punya dosen, itu akan masukan dari mereka akan membuat kamu tahu seperti apa dirimu. Dan juga belajar kasih masukan kepada sahabat temanmu kalau ada hal-hal positif dari diri mereka, supaya mereka juga bisa makin mengenal dan makin diteguhkan bagaimana keunikan dan kekuatan mereka. Ya, nah ini ada doa yang sangat bagus. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepadaku kedamaian untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat kuubah. Dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Kebahagiaan dan kesuksesan sejati adalah mencintai hidup dan mewujudkan mimpi Tuhan di dalam hidupmu. Jadi, teman-teman, selamat terus berproses untuk mengenal diri, menerima dirimu, dan berkarya baik yang terbaik untuk Tuhanmu dan sekelilingmu. Tuhan memberkati.